Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iksanuddin Abimanyu dengan NIM 223141154 dari kelas PGMI 2E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di dunia dan di Indonesia. Nah, yang pertama ialah bimbingan konseling berawal di Amerika Serikat pada tahun 1908 yang dipelopori oleh seorang tokoh besar yaitu Frank Person. Nah, siapa sih Frank Person ini? Frank Person ialah tokoh dari Amerika yang mempelopori gerakan ini atau disebut juga gerakan guidance movement atau gerakan pembimbingan. Nah, awal kelahiran gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi semakin banyaknya veteran perang yang tidak memiliki peran. Nah, pada zaman dulu banyak sekali veteran perang yang tidak memiliki peran. Mereka sudah perang, mereka pensiun, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun atau mereka menganggur istirahat. Makanya Frank Person mendirikan gerakan ini untuk membantu mereka, para veteran perang, untuk bisa tetap berkarya atau menyalurkan bakat mereka. Nah, lalu bimbingan konseling berkembang tidak semata pada bimbingan vokasional, tapi meluas pada bidang-bidang lain yang akhirnya masuk pula dalam pendidikan formal. Nah, dulu bimbingan konseling cuma berkembang pada bimbingan vokasional, tapi akhirnya sekarang masuk ke pendidikan formal seperti SD, SMP, SMK, dan di kuliah. Jadi, itu tadi adalah sejarah singkat dari perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di dunia. Yang selanjutnya ialah perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling di Indonesia sudah tercium semenjak tahun 1922, yakni dengan diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas dari perguruan nasional taman siswa dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar pendidikan yang dimaksud itu adalah 1. Ing ngarsa ing sung tulodo, ing madya mangersa, tutwuri handayani. Jadi, apa arti dari ketiga makna tersebut? Yang pertama ialah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya. Yang kedua, Ing Madya Mahankarsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada orang yang dipimpinnya. Lalu yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Perkembangan bimbingan dan konseling Indonesia memiliki 4 periode, yaitu yang pertama periode pengenalan, kedua periode permasyarakatan, ketiga periode konsolidasi, yang terakhir periode lepas landas. Yang pertama periode prawacana atau pengenalan, yaitu dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan tahun 1963 di IKIP Bandung. Yang kedua, periode permasyarakatan, yaitu berlaku kurikulum 1975 untuk SD sampai SMA. Terbentuknya IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Layanan bimbingan konseling fokus pada bimbingan karir pada kurikulum 1984. Yang keempat, periode konsolidasi, yaitu periode perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling, dan pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing serta penyelenggaraan penataan bagi guru-guru pembimbing. Yang kelima, yang terakhir ialah periode lepas landas. Periode ini yaitu perubahan IPBI menjadi ABKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kerjasama antara ABKIN dengan Dikdik. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi ialah bahwasanya bimbingan dan konseling itu awal mulanya berasal dari Amerika, jadi bukan dari Indonesia, yang dulunya dipelopori oleh tokoh bernama Frank Person. Dulunya bimbingan konseling hanya dimaksudkan untuk membantu para veteran agar mereka tetap berkarya sesuai dengan kondisi mereka. Lalu untuk perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia itu muncul karena banyak tokoh di Indonesia yang memiliki pandangan atau memiliki pikiran untuk mendirikan bimbingan konseling agar para peserta didik mendapatkan pendidikan yang optimal.